Dunia eksternal kita adalah cerminan dari dunia internal kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di dunia eksternal adalah apa yang kita proses, desain, dan isi ke pikiran kita. Keseharian kita penuh dengan berbagai hal yang kita proses di pikiran. Beberapa bermanfaat, beberapa tidak. Beberapa emas, beberapa sampah, beberapa kita proses, beberapa kita buang. Karena pikiran kita harus selektif memilih apa yang kita lakukan atau hasilkan, kemudian sangat tergantung pada apa yang kita pilih dan apa yang kita buang. Kita semua pernah merasakan masa muda dengan berbagai gejolaknya. Ingat perilaku petualangan kita di masa puber? Jiwa pemberontak kita keluar. Kita merasa tidak ada yang mengerti kita dan seluruh dunia seakan-akan berkomplot melawan kita. Yang membuat saya begitu jengkel atau kesal sebenarnya bukanlah lingkungan atau orang-orang sekitar, tetapi apa yang saya isikan ke kepala saya saat itu. Mereka tidak berpikir untuk menggagalkan berbagai keinginan saya. Mereka tidak punya rencana tersembunyi untuk membuat hidup saya menderita. Sayalah yang berpikir bahwa mereka akan melakukan hal-hal tersebut. Realitas atau dunia eksternal sesederhana perwakilan, cerminan, atau refleksi dari dunia internal kita. Andalah yang mengkreasi isi dunia internal Anda. Andalah yang memutuskan apapun yang terjadi di dunia internal Anda. Dunia internal punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat, memunculkan, memproyeksikan apapun. Ia lebih canggih daripada prosesor komputer apapun, peralatan film apapun, perlengkapan suara apapun, kamera apapun. Segala sesuatu yang terjadi di dunia internal kita adalah peta realitas dan model dunia kita semata. Peta dan model inilah yang menjadi dasar penentuan apa yang akan kita bayangkan, dengarkan, atau rasakan di setiap situasi kehidupan. Beberapa dari kita mengambil ukuran dan standar peta realitas atau model dunia mereka sebagai ukuran atau standar mutlak selamanya. Inilah dasar dari anggapan mereka bahwa perubahan adalah hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin. Merekalah yang memutuskan kebiasaan yang sudah tercantum di peta realitas dan model dunia mereka sejauh ini sebagai standar masa depan pula. Oleh sebab itu, mereka merasa tidak berdaya menghadapi berbagai hal yang dimunculkan dunia internal mereka. Mereka merasa tidak bisa melakukan apapun saat ada bayangan, suara, atau perasaan yang tidak mereka inginkan muncul di kepala mereka. Kita percaya kita akan gagal, maka tipikal bayangan yang akan muncul adalah yang akan mendukung kegagalan. Kita yakin kita berhasil, maka bayangan dan suara yang muncul di dunia internal kita adalah yang mendukung hal itu. Perhatikan, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di dunia eksternal sehari-hari tidak perlu dimunculkan sebagaimana adanya di dunia internal kita. Bayangan dan suara yang muncul tergantung pada bagaimana kita memandangnya, tergantung pada filter peta realitas kita. Sesuatu yang baik bisa kita munculkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang mengerikan pun bisa muncul sebagai sesuatu yang membahagiakan. Kitalah yang menentukan bagaimana hal-hal ini akan muncul di dunia internal. Kitalah yang mendesain dan merekayasa dunia internal kita sesuai manfaat yang kita inginkan. Kitalah yang mendesain bayangan, gambar, suara, dan berbagai perasaan yang membuat kita bahagia dan mencapai apa yang kita inginkan. Kitalah yang mengendalikan apa yang ingin kita isi ke kepala kita. Saat kita tahu ada perasaan yang tidak kita inginkan, tetapi kita justru meningkatkan, memperkuat, atau memperpanjangnya menurut Anda, itu tindakan pintar atau bodoh. Bukankah menarik bisa mengkreasi hasil yang bisa kita lihat, dengar, pun akan memikirkan dan berperilaku sampah. Banjiri pikiran Anda dengan berbagai hal bermanfaat setiap hari. Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang membahagiakan, memberi energi dan antusiasme untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Berikut ini adalah tip untuk menggunakan dunia internal Anda dengan bermanfaat.
Setiap kali Anda membayangkan atau mendengarkan sesuatu di pikiran Anda, tanyakan segera apakah itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau tidak. Kalau sesuai dengan apa yang Anda inginkan, perkuat bayangan itu. Perjelas gambarnya di pikiran Anda. Perhatikan ukuran gambar, warna, jarak, dan apakah bergerak atau diam. Perkuat gambar dengan memperbesar ukuran, mempertajam warna. Bila perlu, masuklah ke dalam gambar itu sehingga seolah-olah Anda berada di situ. Apabila berupa suara, perhatikan seberapa keras bunyinya, intonasi, kecepatan, dan lain-lain. Perjelas suaranya. Berikan efek stereo, atur intonasi dan temponya, beri tekanan khusus, lakukan sesuai dengan yang Anda sukai. Sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau tidak bermanfaat untuk Anda, lakukan hal berikut. Kalau bentuknya gambar dan berwarna, kacaukan warnanya. Buatlah menjadi buram atau tidak jelas. Bahkan perlahan-lahan, buatlah menjadi hitam putih sampai berbintik-bintik dan bentuknya tidak jelas. Kalau Anda sulit merekayasa warna, jauhkan letak atau perkecil ukurannya sampai Anda merasa gambar itu tidak mengganggu Anda lagi. Kalau bentuknya adalah suara yang mengganggu dan Anda ingin hasil instan, katakan ini segera setelah suara itu muncul. Diam, brengsek. Katakan dengan intonasi dan penekanan sehingga Anda pun bisa kesal kalau mendengarnya. Mulailah setiap hari dan isilah sepanjang hari Anda dengan berbagai informasi, data, bayangan, suara yang sesuai dengan keinginan Anda. Bangunlah kebiasaan untuk mengisi dunia internal dengan apa yang akan membuat Anda bahagia dan mencapai apa yang Anda inginkan. Ingin bahagia, isilah dengan hal-hal yang membahagiakan. Ingin mencapai apa yang Anda inginkan, isilah dengan berbagai hal yang akan mendukungnya. Bicaralah dengan orang-orang yang mendukung. Gali dan tambah sumber daya. Lakukan apapun yang akan memberi Anda dunia internal yang sesuai dengan dunia eksternal yang Anda inginkan.